salam olahraga. Berjumpa lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan bugar ya. Jumpa lagi dengan Pak Basri di pembelajaran PJOK pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oh ya anak-anak, mengingatkan kepada kalian semuanya untuk selalu tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Masih ingat protokol kesehatan itu apa saja? Iya, benar sekali anak-anak. Ada 3 ya, 3M. Memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun serta air yang mengalir minimal 20 detik, dan juga yang terakhir adalah menjaga jarak minimal 1 meter agar tidak terjadi kerumunan saat kalian sedang melaksanakan aktivitas. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi senam irama. Masih ingatkah kalian apa atau bagaimana sejarah senam yang dulu pernah Pak Basri jelaskan? Iya, benar sekali. Masih menyambung ya dengan materi pembelajaran pada senam lantai yang sebelumnya ya. Jadi senam itu sejarahnya adalah dimulai dari ketika zaman penjajahan Jepang ya. Dulu ada yang dikenal dengan istilah senam Taiso pada saat penjajahan Jepang. Masih ingat juga tentang induk
atau federasi senam secara internasional. Ya anak-anak, benar sekali, FINA ya. Dan juga ada induk organisasi senam di Indonesia. Induk organisasi senam di Indonesia disebut juga dengan Persani. Baik, karena hari ini materi senam irama, tentunya kalian juga nantinya akan melaksanakan kegiatan senam irama ya. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan apapun, terutama senam, Pak Basri sarankan untuk kalian semuanya agar melakukan pemanasan terlebih dahulu agar terhindar dari cedera atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga gunakan yang namanya kaos atau pakaian olahraga yang sesuai ya, agar kalian bergeraknya lebih leluasa. Baik, di kelas 7 ini karena kalian materinya adalah senam irama gerakan dasar, nanti di segmen kedua Pak Basri akan menjelaskan apa saja bentuk latihan-latihan atau gerakan dasar yang ada pada senam irama. Ada gerakan kepala, kemudian turun lagi ada gerakan tangan, dilanjut dengan gerakan kaki. Ya, nanti di segmen yang kedua Pak Basri akan menjelaskan apa saja bentuk latihan gerakan dasar pada senam irama tersebut. Gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Jadi disimak baik-baik di segmen yang kedua nantinya. Dan di segmen yang ketiga kalian akan melaksanakan senam irama secara bersama-sama. Dan tugas hari ini adalah silakan kalian nantinya membuat suatu video senam ya, yang kita laksanakan di segmen yang ketiga, dan nantinya kalian kirimkan di guru PJOK kalian masing-masing. Jangan kemana-mana anak-anak, kita jumpa di segmen yang kedua, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, di segmen yang kedua ini Pak Basri akan menjelaskan tentang apa saja gerakan dasar yang ada pada senam irama. Dibuka buku catatannya dan dipraktekkan dengan baik ya. Sudah siap? Bagus. Gerakan yang pertama ada gerakan kepala ya. Ada 3 gerakan ya, yaitu gerakan mengangguk ya, kemudian gerakan toleh ke kanan dan toleh ke kiri, dan yang terakhir gerakan kepala ada gerakan patahkan ya, ke kanan dan ke kiri. Dan di sini anak-anak perlu Pak Basri ingatkan, tidak ada yang namanya gerakan senam di bagian kepala itu berputar ya, karena kepala tidak memiliki yang namanya sendi putar. Jadi ketika kalian melakukan senam kemudian menggerakkan kepala seperti ini ya, itu ada baiknya kalian hindari karena bagian kepala tidak ada sendi putar. Beda dengan tangan yang bisa diputar seperti ini karena ada sendi putarnya. Paham anak-anak? Bagus. Baik anak-anak, untuk gerakan dasar senam berikutnya ada gerakan dasar tangan ya. Yang pertama ada yang namanya bicep curl ya, berarti tangannya seperti kalian sedang mengangkat barbel ya, seperti ini. Ini namanya gerakan bicep curl ya. Kemudian ada gerakan yang kedua yang namanya tricep curl ya. Untuk gerakan berikutnya anak-anak ada yang namanya gerakan open the window. Maksudnya adalah seperti gerakan membuka jendela. Bagaimana itu? Ya, jadi kedua tangan dirapatkan seperti ini ya. Kemudian dibuka. Nah, ini gerakan dasar tangan yang dinamakan open the window. Untuk gerakan tangan berikutnya ada yang namanya gerakan arm swing ya. Arm swing. Swing berarti apa anak-anak? Ya benar sekali.
seperti sayap, mengepakkan sayap seperti ini. Ini namanya gerakan arm swing ya. Kemudian ada gerakan berikutnya yang dinamakan gerakan shoulder press up ya. Jadi tangannya diletakkan di atas pundak atau bahu, kemudian didorong ke atas ya. Ini gerakan yang namanya shoulder press up, seperti kalian sedang melakukan dorongan ke atas tapi tangannya secara menggenggam ya. Shoulder press up seperti itu anak-anak. Untuk gerakan berikutnya ada yang namanya gerakan dasar kaki ya. Yang pertama ada yang namanya marching ya. Berarti gerakan jalan di tempat ya, kurang lebih seperti ini ya. Bisa tangan kalian tetap atau bisa juga di samping badan ya. Kemudian gerakan dasar kaki yang kedua ada yang namanya gerakan single step. Berarti satu langkah ke kanan dan satu langkah ke kiri ya. Dan ingat-ingat anak-anak, kalau pada gerakan senam irama diusahakan ada gerakan agak mengeper ya, jadi seperti ini ya, ada gerakan memantulnya kalau senam ya, biar ada powernya ya. Kemudian gerakan dasar kaki berikutnya ada yang namanya double step, berarti dua langkah ke kanan, dua langkah ke kiri, kurang lebih seperti ini ya. 1, 2, 1, 2 ya. Untuk gerakan berikutnya ada yang namanya V-step ya. Jadi gerakan kakinya ke kanan dulu ya, serong ke kanan, kaki kanan diserongkan, kemudian lanjut kaki kiri diserongkan ke kiri ya. Kemudian kembali tutup kaki kanan dan kaki kiri. Kalau gerakan cepatnya seperti ini ya, 1, 2, 1, 2. Itu yang namanya gerakan V-step ya. Untuk gerakan kaki berikutnya atau gerakan dasar kaki berikutnya ada gerakan yang namanya grip point. Berarti langkah kaki menyilang ke belakang ya. Disilangkan ke belakang ya. Jadi kakinya ada gerakan menyilangnya seperti ini ya. Baik anak-anak, nanti di segmen yang ketiga kalian akan mempelajari sebuah gerakan senam, yaitu senam cegah COVID-19. Dengan tujuan agar kalian selalu dalam kondisi sehat dan bugar. Tentunya tetap jaga stamina kalian ya. Jangan kemana-mana, tetap di rumah ini. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, di segmen yang ketiga ini kalian nantinya akan mempraktekkan sebuah senam ya, senam cegah COVID-19. Untuk itu disiapkan yang namanya kaos atau pakaian olahraga kalian sesuai dengan sekolah kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa lakukan pemanasan terlebih dahulu ya, secara singkat ya, agar kalian tidak mengalami yang namanya kram ya, atau cedera dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
Anak-anak masih ingat bagaimana cara kalian untuk mencegah COVID? Iya, benar sekali anak-anak. Tentunya dengan menerapkan yang namanya prinsip tadi yang sudah Pak Basri jelaskan di segmen yang pertama, ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker saat kalian beraktivitas atau sedang bepergian, ya. Tapi bagi kalian sebagai seorang pelajar ada baiknya tetap di rumah, tentunya melaksanakan tugas pembelajaran daring dari Bapak dan Ibu guru dengan baik, ya. Baik anak-anak, untuk berikutnya, langkah mencegah COVID adalah kalian selalu mencuci tangan dengan sabun, ya, serta air mengalir saat kalian sebelum melaksanakan aktivitas dan sesudah melaksanakan aktivitas. Dan tentunya yang ketiga, kalian terapkan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak minimal 1 meter agar tidak terjadi kerumunan saat kalian sedang melaksanakan aktivitas. Dan tentunya saran dari Pak Basri, karena kalian sekarang adalah mata pelajaran BCOK, tentunya harus melakukan yang namanya kegiatan olahraga agar kondisi badan kalian sehat dan bugar. Dan kalian harus mengkonsumsi makanan sehat, bergizi, dan juga seimbang, ya. Baik anak-anak, kita akan melaksanakan yang namanya senam cegah COVID-19. Sudah siap? Bagus. Kita laksanakan senam bersama-sama. Silakan lihat video berikut ini. Oke, dari tim action yang sebenarnya ada di Sangat Halu.
Bagaimana anak-anak? Kalian sudah melaksanakan kegiatan senam tersebut dengan baik dan benar ya? Tentunya kalian bisa melaksanakan kegiatan senam tersebut di rumah ya, karena waktu yang kalian gunakan hanya kurang dari 5 menit untuk melaksanakan kegiatan senam COVID-19. Dan hasil dari rekaman saat kalian melaksanakan senam tersebut kalian kirimkan di guru PJOK kalian masing-masing ya. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga yang namanya kebugaran tubuh kalian, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Dadah! Kami segenap keluarga besar MGMP SMP PJOK Surabaya mengucapkan Selamat